Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah kaget banget yang batinnya bergejolak ke kamu. Siapakah dia? Seperti apa energinya? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Leo, inilah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Semoga Leo bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku harap juga buat Leo semuanya dimanapun berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke Leo, kita shuffle kartunya. Buat Leo, kaget banget yang batinnya bergejolak ke kamu. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini bukan milik kamu. Baik, Leo, kita lihat di sini. Ada mirror. Ya, aku merasakan ya. Di sini adalah tentang kebersamaan ataupun persamaan kamu dengan dia ya. Kamu mungkin dulu bersama dengan dia, menjalin hubungan, kondisi kamu kuat ya. Ada mirror juga antara kamu dengan dia. Dan juga mungkin kamu dengan dia dulunya sempat punya janji hidup bersama, ya. Mungkin kita besok akan bahagia ya. Kedepannya mungkin kita berdua akan menikah, terus bahagia, punya anak, dan lain sebagainya. Itu mungkin janji-janji yang pernah dia buat ke kamu. Ya, atau bisa saja kamu ataupun dia ya. Ini juga bisa vice versa. Ya, karena di sini aku juga merasakan kamu dengan dia itu kayak merasakan cinta yang benar-benar kayak saling apa ya, saling terikat batinnya gitu ya. Nah, namun aku melihat di kartu ini terjadi sebuah coven. Arti kata antara kamu dengan dia harus terpisah. Ending brings new beginning. Ada sesuatu hal yang membuat kamu dengan dia kayak harus saling meninggalkan, saling terpisah. Sementara kamu mirror, ya. Nah, ini yang aku rasakan buat Leo, ya. Seperti ada masa transisi yang memang benar-benar harus kamu lalui bersama dia. Apakah di sini terjadi suatu perbedaan yang membuat kamu dengan dia berkonflik atau membuat kamu dengan dia merasa kayak tidak seirama lagi, sementara dulu kamu begitu sangat bahagia sekali. Sampai-sampai mungkin bisa dikatakan dunia ini milik berdua. Ya. Kamu saling ketergantungan juga dulunya. Tapi di sini terjadi ya saling meninggalkan juga, atau egonya yang masih sama-sama kayak belum bisa dikontrol, ataupun egonya itu kayak masih labil gitu ya, atau memang dia yang kekanak-kanakan atau kamu yang kekanak-kanakan yang membuat hubungan ini memang harus kayak berakhir. Walaupun mungkin di sini bukan saatnya, mungkin ada juga sih kayak ada bondaris juga, ada sesuatu yang kayak membentengi antara kamu dengan dia. Ya, apakah itu? Ya, entah itu mungkin dari segi persetujuan dari orang tua, atau mungkin kamu dengan dia harus saling meninggalkan karena pekerjaan, atau yang lainnya, begitu ya. Nah, ini aku rasakan. Dan aku juga melihat mungkin bukan saatnya kamu dengan dia akan bersama. Ada hal-hal yang mungkin harus kamu dan dia benahi dulu nih. Atau kita perlu perjuangan lagi untuk cinta kita. Itu yang mungkin dia rasakan atau kamu rasakan. Atau kamu dengan dia itu masih kekanak-kanakan, seakan-akan belum waktunya kita untuk bersama, belum waktunya kita untuk menikah. Sementara kita menyadari ada persamaan antara kita. Seolah-olah aku itu bercermin pada diri aku sendiri saat melihat kamu gitu loh. Ya, tapi semua itu berakhir begitu saja. Ya, ataukah kamu yang perlu mengejar karir, atau kamu pindah kuliah, atau orang tua kamu yang pindah, atau pekerjaan kamu yang pindah begitu. Ya, mungkin itu salah satu faktornya ya. Yang tahu hanyalah kamu dengan dia. Tapi semoga itu nantinya akan bisa kamu perjuangkan kembali. Karena di sini ada self indulgence. Mungkin kamu dengan dia harus fokus dulu nih.
kepada diri masing-masing, atau kamu dengan dia gimana ya kalau kita introspeksi diri dulu gitu, atau kita fokus kepada kehidupan kita masing-masing agar kita bisa paham ke depannya itu mau bagaimana gitu hubungan kita ya. Ternyata saat mungkin itu terjadi, kamu dengan dia terpisah, batinnya itu begitu sangat bergejolak, tidak bisa jauh dari kamu. Dia memikirkan kamu ya. Dia seolah-olah kayak batinnya itu tersiksa ya. Dia galau. Ya, mungkin bisa saja dia sampai depresi, atau ini bisa saja kamu ya. Seolah-olah kenapa? Kita tuh saling mencintai. Kenapa kita harus berpisah? Kenapa tidak ada perjuangan di sini? Kenapa tidak ada usaha di sini? Kenapa di sini tidak ada pengorbanan juga gitu loh. Itu yang mungkin kamu dengan dia pikirkan. Padahal kita mirror. Padahal mungkin bisa saja kita soulmate. Ya. Nah, aku melihat mungkin beberapa dari Leo juga akan mendengar kayak kabar dari dia, atau mungkin kamu kayak shock gitu ya mendengar kabar dari dia bahwasanya dia itu kayak lagi terpuruk atau lagi gimana ya. Itu ada gejolak batin dia yang memang benar-benar kayak terkonek ke kamu merasakan hal itu. Bisa saja itu hadir dalam mimpi kamu, dan kamu juga kaget dengan kok bisa ya tiba-tiba aku mimpiin dia. Kenapa ya aku kok kepikiran dia terus? Apa sih yang dia alami? Kondisi dia bagaimana saat ini? Ya mungkin kamu juga sedih kalau semua ini harus berakhir begitu. Dan itu yang membuat kamu merasa kayak ya begini gitu loh. Nah, buat Leo, ini aku rasakan tentang keadaan dia mungkin membuat kamu merasa kayak wah kasihan juga ya dia begitu. Tapi semua itu memang kalau kamu yang perempuan, kamu juga kesal. Kenapa dia nggak perjuangkan kamu? Kenapa dia nggak mengusahakan semuanya? Kenapa dia nggak mengorbankan gitu loh? Apa yang harus dikorbankan? Kalau itu demi cinta, ya itu yang aku rasakan. Kita akan coba lihat seperti apa ceritanya di sini. Akankah kamu dengan dia bisa kembali? Karena aku lihat di sini kamu dengan dia sebenarnya saling ketergantungan, saling keterikatan, saling membutuhkan satu sama lain. Entah karena ego atau gengsi gitu ya. Atau mungkin ada beberapa dari kamu memikirkan kayak dia itu bukan sampai siapa. Dia itu belum bisa menunjukkan kalau dia itu bisa menjadi orang yang penting bagi aku gitu loh. Apakah dia bisa membahagiakan aku? Mungkin itu ya beberapa dari kamu memikirkan itu. Kita akan coba ya lihat apalagi yang terbaca di sini buat Leo. Oke. Di sini untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ya. Apalagi? Wow, di sini Gemini, Libra, Aquarius. Ada kartu The Fool, ada Gemini, ada The Moon, ada Pisces. Ini ada 6 ya. Gemini, Libra, Aquarius, ada The Devil, dan ada The Star. The Devil ada Capricorn, ada The Star Aquarius ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Leo. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik. Leo, di sini aku melihat the Six of Cup ya. Dan dia sebenarnya merasa kayak berharap sekali punya kesempatan bersama dengan kamu. Karena ini gambaran dulu, di masa lalu, kamu dengan dia merasa nyaman. Dan kamu ataupun dia berpikir juga, seandainya aku bersama, kamu berikan kesempatan, aku akan nyaman bersama kamu, aku akan bahagia. Di sini gejolak batinnya itu berkata, aku berharap kamu akan memberikan kesempatan kepada aku. Karena perasaan dia yang begitu besar. Ini memang seseorang yang akan kembali ke kamu ya. Dia berharap sekali. Tetapi di sini ada The Devil. The Devil ini bisa saja dia ataupun kamu sudah punya pasangan, dan mungkin itu juga yang menjadi penghalang atau bondarisnya gitu ya. Itu yang menjadi tembok yang memisahkan kamu dengan dia. Entah apakah memang dia dulunya menghadirkan orang ketiga. Ini energi negatif yang muncul di antara kamu dengan dia.
sehingga hubungan kamu berakhir. Padahal dulunya kamu begitu sangat sayang, cinta, saling mengikat janji, mungkin saling punya mimpi, punya planning juga gitu ya. Tapi akhirnya energi negatif ini datang. Ya mungkin inilah cobaan untuk cinta yang kamu dan dia miliki. Cinta itu tidak akan mulus kita dapatkan. Apalagi yang namanya cinta sejati atau apa ya, itu terkadang penuh tantangan, penuh rintangan ya. Leo, di sini juga ada Six of Swords. Ini gambaran kalau dia kayak pengen membuang jauh-jauh masalah ini. Dia pengen berusaha lari dari kamu. Dia berusaha lari dari kenyataan ini, tapi nggak bisa. Dia masih tetap merasakan kesedihan, kepikiran kamu, ya, penderitaannya dia, gitu ya. Nah, aku juga melihat di Five of Swords, dia berusaha untuk pasrah saat ini. Ya, mungkin karena gejolak batinnya itu nggak bisa dia lepaskan, karena itu datang dengan sendirinya dan dia begitu capek dengan semua itu. Dia lelah dengan batinnya itu yang begitu bergejolak ke kamu, tapi dia takut untuk mendekat. Takut kenapa? Ya mungkin dia merasa kayak kamu tidak akan memberikan kesempatan ke dia, atau kamu akan mencaci maki dia atau gimana ya, karena dia tahu kesalahannya dia seperti apa ya. Dan aku juga merasakan di sini ada Demon. Demon ini dia begitu sangat merindukan kamu. Dia begitu sangat menginginkan kamu. Dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia menderita di sini. Seolah-olah apa yang dia lakukan itu tidak bisa membuat dia bahagia. Ya, ini yang aku rasakan. Dia hanya bisa berhayal saat ini dengan gejolak batinnya yang bergejolak sangat kuat ya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia punya rasa kekhawatiran, dia punya rasa ketakutan. Takut akan beberapa hal ya. Ya, mungkin saja dia di sini seperti bermimpi akan bersama dengan kamu kembali. Kalaupun itu terjadi, dia akan melakukan banyak hal buat kamu. Dia akan memperbaiki semuanya. Itu keinginannya dia kalau aku lihat. Karena di sini ada The Fool. The Fool ini menggambarkan kalau dia akan berhasil nantinya. Apa yang dilakukan ini akan berhasil. Contoh mungkin dia memperbaiki diri, yaitu mungkin berhasil. Atau dia mencoba untuk mendekati kamu lagi dengan perubahan-perubahan yang dia miliki, yaitu mungkin akan berhasil gitu ya. Tapi di sini memang dia kayak berhati-hati banget gitu. Itu suatu tanda kalau dia sudah merubah diri dia sudah bertransformasi. Karena dia sadar kamu adalah orang yang memahami diri dia. Ya. Dan pada akhirnya di sini ada The Star. Seolah-olah dia berdoa, dan doanya mungkin didengar oleh langit ya. Didengar oleh langit mungkin akan memberikan sebuah peluang atau kesempatan buat dia untuk bisa bersama dengan kamu kembali. Ya, pada akhirnya mungkin kamu dengan dia akan dipertemukan kembali. Kalau benar-benar kamu menginginkan itu. Karena ada doa-doa yang bisa dikatakan mirror antara kamu dengan dia. Dia punya harapan, kamu juga seperti itu. Arti kata itu akan bersatu nantinya, itu akan bertemu nantinya. Ya. Leo, itu yang aku rasakan dari energi seseorang ini terhadap kamu. Dia begitu sangat bergejolak batinnya, dia tidak bisa ngapa-ngapain ya. Dia berharap sih awalnya bisa bahagia tanpa kamu, tapi ternyata tidak. Justru mungkin dia makin terpuruk tanpa kamu. Makanya di situ dia mulai sadar, aku kok kepikiran kamu terus ya. Aku kok membayangkan kamu terus ya. Mungkin sampai bermimpi-mimpiin kamu gitu ya. Sebenarnya itu dia tidak inginkan. Tapi mungkin karena ada kekuatan batin antara kamu dengan dia, mirror kamu dengan dia gitu ya. Dan akhirnya bisa saja kamu dengan dia akan bertemu kembali. Dan akan mengulang mimpi-mimpi itu, mengulang planning itu. Ya. Nah, itu yang aku rasakan buat Leo. Oke, nah. Itulah seseorang yang menggambarkan batinnya bergejolak ke kamu, seakan-akan dia berharap ada kesempatan yang kedua memperbaiki semuanya dengan kamu. Dan itulah kesalahannya dia, dan dia sesadar-sadarnya ya. Kalau nantinya, kalau ada kesempatan dia akan memperbaiki semuanya.
Mungkin ada kalanya dia sudah mulai menjadi dewasa, ada kalanya dia sudah mulai menjadi bijaksana. Oke, Leo, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.